Shalom semuanya, hari ini kita akan merenungkan bagian di dalam Alkitab yang sangat penting, yang sangat praktis, yang boleh kita sama-sama pikirkan, yaitu memuji Allah karena pemeliharaannya. Dan kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Agak panjang ya, tapi saya percaya kita semua sukacita dan senang dengan membaca firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kekuasaan dan kemurahan Tuhan, dan judul perenungan kita hari ini ialah memuji Allah karena pemeliharaannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan tentang satu perikop yang sangat penting di dalam bagian Alkitab ini, yaitu di dalam Mazmur 147, bagaimana orang percaya itu boleh memuji Allah karena pemeliharaannya. Saudara-saudara, kitab Mazmur adalah kitab dengan sekumpulan nyanyian Yudaisme sejak zaman Raja Daud sampai zaman pemulangan orang Israel ke Yerusalem, yang jaraknya itu hampir 500 tahun. Penulisnya itu sebenarnya bukan hanya Raja Daud saja, ada banyak kontributor yang memberikan juga kontribusi mereka menggubah nyanyian di dalam kitab Mazmur. Sekalipun Daud menjadi penyumbang lagu terbanyak dalam kitab Mazmur, saudara, kitab Mazmur yang disusun hampir selama 500 tahun ini juga disusun oleh orang-orang yang Tuhan juga pakai untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dari zaman ke zaman. Dari bagian yang barusan kita baca, saudara-saudara, kita akan memperhatikan terkhusus kepada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, maka kita akan mendapati di dalam ayat yang barusan bahwa nyanyian berkenaan dengan pemulangan orang Israel dari Babel ke Yerusalem oleh Raja Kores ini membuat orang Israel sedemikian bersukacita, dan mereka ingat akan jati diri mereka di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kala itu orang Israel sangat bersukacita karena mereka diperbolehkan pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci yang sudah dirusak oleh kerajaan Babel. Kala itu bagi orang Israel tidak ada sukacita yang melebihi rasa sukacita mereka karena mereka dapat kembali beribadah. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar setidaknya ada 3 hal yang penting, ada 3 penekanan yang penting berkaitan dengan Mazmur 147. Bagian yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi.
Nah saudara-saudara, orang Israel kala itu ketika mereka baru keluar daripada jajahan Babel untuk kembali ke Yerusalem, dan itu semua ditolong oleh Tuhan melalui tangan daripada Raja Kores, raja negeri Persia. Orang Israel kala itu ingat akan dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat selama zaman mereka, selama generasi-generasi sebelum mereka. Mereka sadar bahwa kakek nenek buyut mereka sudah menistakan Allah dengan sedemikian keji. Saudara, peristiwa pembuangan ke Babel juga mengingatkan orang Israel akan kehancuran mereka sebagai bangsa pilihan Allah yang mengakibatkan identitas mereka rusak dan banyak orang menjadi pelarian di mana-mana. Nah, saudaraku yang terkasih, patah, remuk dan hancur hati mereka kala itu, mereka tahu bahwa betapa buruk masa lalu mereka di masa itu. Mereka tahu bahwa betapa buruk masa lalu mereka. Mereka tahu bahwa di masa lalu mereka, nenek moyang mereka melakukan ada begitu banyak dosa yang menyakiti hati Allah. Nah saudara-saudara, di tengah keadaan mereka yang demikian, kenyataannya Allah masih memperhatikan dan menolong mereka. Nah saudara-saudara, perenungan yang boleh kita sama-sama pikirkan adalah sebagai orang Kristen, adakah hati kita hancur mengingat semua dosa kita di masa yang lampau? Adakah kita melihat bahwa sampai dengan hari ini Allah kita adalah Allah yang setia? Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat kesetiaan Allah di sepanjang kehidupan kita, ada begitu banyak perbuatan Allah yang sedemikian ajaib yang besar Tuhan berikan dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apakah di dalam kesetiaan Allah ini kita boleh didorong, kita boleh diingatkan untuk mengingat bahwa di tengah kesetiaan Allah, mulai dari zaman dulu, sekarang, dan kita percaya nanti di waktu ke depan Allah juga setia. Apakah kita mengingat akan masa lalu kita yang sedemikian buruk? Kita kerap kali menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi hari ini kita boleh belajar, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa ketika sekalipun kita melakukan dosa di masa lampau, di waktu kita hidup zaman dahulu, ternyata Allah dulu, sekarang, dan sampai kapanpun Dia menjadi Allah yang setia bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih, adakah kita mengingat akan dosa-dosa kita sebagaimana orang Israel? Mereka hancur hati di hadapan Tuhan. Dan ternyata di dalam ayat yang ketiga Tuhan menyebutkan bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang sadar akan dosa-dosanya, orang yang mengerti bahwa orang-orang ini telah menderita ada begitu banyak dosa di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan membalut luka-luka mereka. Nah saudaraku yang terkasih, orang Israel meluapkan rasa sukacita mereka yang teramat besar dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka membangun kembali bait suci dengan harapan Allah sudi hadir kembali di tengah-tengah mereka. Nah lantas sekarang sebagai orang Kristen, apa wujud dan sukacita kita di hadapan Tuhan? Saudaraku, yang paling penting ketika kita merasakan bahwa Allah itu setia di dalam kehidupan kita, maka di tengah kesetiaan Allah yang setiap hari kita rasakan, maka itu juga hendaknya boleh mendorong kita untuk merefleksikan kembali akan kehidupan kita yang terlampau banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan hendaknya kita datang kepada Tuhan dengan hancur hati, dengan remuk hati, oleh karena kita melakukan ada begitu banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Maka orang-orangnya demikian, kata firman Tuhan, Allah akan menyembuhkan, maka Allah akan membalut hati mereka yang terluka, hati mereka yang hancur oleh karena mereka sadar akan dosa-dosanya. Dan saudara, kita perlu memuji akan kesetiaan Allah, menaikkan ucapan syukur akan kesetiaan Allah, bahwa sekalipun kadang kita tidak setia, banyak kali kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, tapi kita ternyata mengetahui di dalam Alkitab bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang setia. Berikut perenungan yang kedua, poin yang kedua yang boleh kita renungkan, hal yang kedua yang boleh kita renungkan berkaitan dengan pemeliharaan Allah. Ia ada di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba,
dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Saudaraku yang terkasih, orang Israel sadar bahwa Allah masih memelihara mereka. Sekalipun pada masa lalu ada banyak nenek moyang mereka melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dosa-dosa yang begitu keji di hadapan Tuhan. Tapi ketika angkatan ini, saudara, angkatan yaitu angkatan yang dibawa oleh Tuhan keluar dari Babel menuju pulang kembali ke Yerusalem. Angkatan ini sedemikian sadar dan mensyukuri akan pemeliharaan Allah atas kehidupan orang Israel, kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, kita boleh merenungkan bahwa ketika orang Israel sadar bahwa Allah masih memelihara mereka, Allah masih berkenan menolong mereka, Allah masih berkenan untuk memimpin mereka keluar dari tanah jajahan untuk kembali pulang kepada negerinya dan kemudian membangun kembali bait suci. Nah, ternyata orang Israel itu meluapkan sukacita mereka, meluapkan puji-pujian mereka kepada Allah karena Allah masih memelihara mereka. Nah, saudara-saudara, puji-pujian orang Israel atas pemeliharaan Allah itu ditulis, dan ajaibnya tulisan ini bisa kita terima setelah hampir selama 3.000 tahun. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Adakah hari di mana kita tidak bersukacita atas pemeliharaan Allah? Atau setidaknya seberapa nyata pemeliharaan Allah yang mampu kita rasakan? Saudara, pertanyaan ini boleh hendaknya menjadikan perenungan bagi kita. Adakah di dalam hari-hari kita tidak bersukacita? Adakah hari di mana kita tidak bersukacita atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah hari-hari ini, saudara, kebaikan Tuhan yang sedemikian banyak dilakukan kepada kita, ini semua tertutup oleh karena banyaknya masalah dan pergumulan dalam kehidupan kita? Atau karena ada begitu banyak serangan-serangan dari luar? Atau bahkan kita kerap kali menyerang diri kita sendiri dengan kata-kata dan pemikiran yang tidak baik? Adakah itu semua membuat kita menjadi tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan? Hari ini mari kita belajar kepada orang Israel bahwa ketika mereka dipimpin Tuhan keluar dari jajahan Babel untuk kembali pulang ke Yerusalem, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena sampai dengan hari ini mereka masih dipelihara oleh Tuhan. Sampai dengan hari ketika mereka dikeluarkan dari Babel, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Hari ini saya mendorong kepada kita, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, sekalipun ada masalah yang merintangi kehidupan kita, sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang datang ke dalam kehidupan kita, saya mendorong kita semua, sebagaimana orang Israel menaikkan pujian kepada Tuhan, maka kita juga patut menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena memang Dialah yang layak dipuji, karena Dialah yang memang layak untuk disembah, dan kepada Dia saja kepujian dan kemuliaan, hormat sampai dengan selama-lamanya. Kita melihat, saudara-saudaraku, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara, pemazmur menggambarkan dengan sedemikian detail, dengan sedemikian luar biasa, menggambarkan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18 kita akan melihat bahwa pemazmur memberitahu kita bahwa ternyata Allah memelihara umatnya sedemikian rupa. Saudara, kita patut menaikkan pujian kepada Tuhan, karena memang dari sejak kita lahir sampai dengan hari ini, bahkan sampai kesudahan hidup kita nanti, Tuhan tetap akan memelihara dan menopang kehidupan kita. Lalu bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari, kita membaca di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Hal ini menunjukkan, saudara, bahwa pemazmur mengakui bahwa pertolongan dan pemeliharaan Allah itu didasari oleh janjinya sendiri kepada Yakub. Saudara, ketika kita memperhatikan di dalam kitab Kejadian, maka di dalam sepanjang kitab Kejadian Allah, saudaraku, berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, ini menjadi janji yang penting yang boleh kita pegang, bahwa melalui keturunan Abraham, melalui keturunan Ishak, melalui keturunan Yakub, semua bangsa di bumi akan diberkati. Siapakah yang disebut sebagai keturunan Abraham? Siapakah yang disebut sebagai keturunan Ishak?
Siapakah yang disebut sebagai keturunan Yakub? Saudara, Rasul Paulus di dalam kitab Galatia menjelaskan bahwa yang disebut keturunan ini ialah Kristus itu sendiri. Di dalam Kristus dan melalui Kristus dunia akan menerima berkat. Di dalam Kristus dan melalui Kristus dunia akan diberkati. Yaitu berkat apa? Berkat keselamatan. Dan saudara, hari ini kita adalah orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Ketika kita bersatu dengan Kristus, maka kita juga beroleh bagian di dalam janji yang disebutkan oleh kitab Kejadian, yaitu janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah adalah Allah yang menggerakkan sejarah dengan maksud dan tujuan berdasarkan bijaksananya yang absolut dan satu-satunya. Itu sebabnya saudara, karena kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana melalui Kristus semua bangsa diberkati. Maka di dalam Kristus ketika kita bersatu dengannya, maka kita juga berbagian di dalam berkat yang sama yang diberikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu janji akan berkat bahwa melalui Kristus dan melalui kita semua bangsa di bumi akan diberkati. Nah saudara, jika pada zaman dahulu Allah memimpin sejarah perjanjian secara progresif, maka kita yang juga berbagian di dalam perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub, maka kita akan melihat pimpinan Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. Jika oleh karena Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka Allah memimpin sejarah bangsa Israel. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, yaitu yang merupakan janji daripada Allah sendiri, Kristus lain dijanjikan oleh Allah sendiri, yaitu menjadi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kristus adalah berkat bagi segala bangsa. Maka di dalam Kristuslah kita juga akan melihat pimpinan Allah. Di dalam Kristuslah kita juga akan melihat tuntunan Allah sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana Allah memelihara generasi orang Israel yang bertobat, maka Allah juga pasti akan memelihara kita, seraya kita juga hidup di dalam pertobatan. Maka saudara, ketiga hal ini menjadi penting bagi kita, yaitu yang pertama, saudara, kita ingat akan dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang terlalu banyak menyakiti hati Allah, dan seringkali kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat Allah begitu setia kepada kita, hendaknya kita hancur hati di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan Allah, supaya kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan oleh sebab pemeliharaannya. Lalu saudara, hal yang kedua yang boleh kita pelajari, karena Allah itu Allah yang setia, yang dengan sedemikian cara memelihara kehidupan umatnya dan kehidupan kita, saudara, maka kita patut menaikkan puji-pujian kepada Allah oleh sebab karena pemeliharaan yang luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara, yang boleh kita pelajari sama-sama adalah bahwa karena Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, sehingga Allah memimpin orang Israel. Allah tetap memelihara mereka oleh sebab karena Abraham, Ishak, dan Yakub telah menerima janji Allah, dan janji itu digenapi di dalam Kristus, dan kita bersatu di dalam Kristus, maka kita juga berbagian di dalam janji yang sama. Maka di dalam janji inilah kita berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menguatkan saudara. Maka Tuhan juga akan terus memberikan kita pimpinan. Maka Tuhan juga akan terus melakukan pimpinannya. Tuhan akan terus melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, seraya kita juga terus hidup di dalam pertobatan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati.